Ya, shalom bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak semua. Kenarta, halo, selamat pagi. Bu Yeni, selamat pagi. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu guru, shalom Papa Mama dan anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa pastinya. Jadi percaya pada siang hari ini kita sudah berkumpul di tempat ini di ruang Zoom ya dengan satu sukacita yang sama. Kita akan beribadah persiapan US buat anak-anak kelas 6 ya. Mari lambaikan tangan dulu yang sudah siap masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, Ibu Yeni rindu ya kita semua yang sudah bertugas mulai dari mic-nya dan kita terlibat aktif meskipun tempat kita berbeda, kita tetap bernyanyi dengan sukacita. Amin ya. Ya, mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan pada saat ini Engkau ada bersama kami. Kami memuji Engkau ya Tuhan, karena banyak hal yang sudah Engkau perbuat dalam hidup kami. Tahun demi kami bersyukur untuk segala kebaikan dalam hidup kami. Mari anak-anak kita menaikkan pujian ini sebagai ungkapan syukur kita kepada kehadiran Tuhan. Haleluya Yesus.
Baik, Bapak dan Ibu, serta anak-anak yang terkasih, serta Bapak Ibu guru, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Engkau telah kumpulkan kami di Zoom kali ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami agar berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya penyampaian firman yang Engkau akan berikan di hamba-Mu ini banyak berguna dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bu Yesi buat doanya buat kita semua hari ini. Anak-anak dan para orang tua terkasih, Ibu ini percaya meskipun kita ada yang duduk, yang Ibu ini undang kita berdiri, kita bersyukur bagi Tuhan kita karena Dia terus buat kita.
rasakan, khususnya anak-anak kelas 6, dari kalian kelas 1 SD sampai sekarang, kalau masih ada itu semua karena kebaikan Tuhan. Terus memuji Tuhan, kita terus mengagungkan Tuhan kita yang luar biasa. Benar-benar Tuhan Allah yang luar biasa dalam kita. Selamanya dalam hidup kita, amin. Ya, mari anak-anak dan para orang tua yang terkasih, kita mau siapkan hati kita mau menerima berkat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang dibentangkan akan menjadi kekuatan bagi anak-anak khususnya untuk terus melangkah, mempersiapkan diri dan pantang menyerah. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami ya Tuhan. Banyak perkara dalam hidup kami. Dan Engkau Allah yang terus memimpin kami. Dan segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Biarkan pujian ini menjadi doa dan seruan kita kepada Tuhan. Haleluya. Dalam segala perkara, kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat Tuhan, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah
sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Immanuel dipersilakan. Baik, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur kepadamu betapa Engkaulah Allah yang tidak pernah membiarkan kami, Allah yang peduli, Allah yang mengasihi kami, Allah yang selalu bersama dengan kami, khususnya di tengah-tengah dunia saat ini dalam masa-masa pandemi, sehingga kami harus beribadah secara online. Dan saat ini Tuhan, kami berada di dalam ruang Zoom meeting, ibadah, ujian sekolah. Biarlah kiranya Engkau hadir untuk menjamah dan memberkati kami semua, baik adik-adik sekalian, setiap guru-guru yang hadir dalam Zoom meeting ini. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau tolong, Engkau berkati juga setiap kami semua, khususnya untuk sinyal supaya jangan sampai ada gangguan ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tidak kehilangan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, dan kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Hadirlah dan topang kami. Terpuji-puji Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Oke. Ya, selamat siang bagi kita semua. Shalom adik-adik semua dan juga semua guru-guru yang hadir dalam ruangan Zoom meeting dalam rangka persiapan ujian sekolah. Ya, harapan saya semua dalam kondisi sehat dan dalam persiapan untuk bisa menghadapi ujian dengan baik. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk segala kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bisa hadir dalam ruangan Zoom meeting persiapan ujian sekolah. Terima kasih untuk Ibu Ratna selaku Kepala Sekolah SD Kemurnian 2 dan Bapak Eko selaku Wakil Kepala Sekolah SD Kemurnian 2 dan juga guru-guru yang hadir dalam ruangan ini, ya, guru-guru yang hadir, adik-adik semua. Ya, perkenalkan saya, nama saya Pendeta Immanuel, ya, Pendeta Immanuel Faufeto. Ya, saya sudah berkeluarga, istri saya 1 dan anak saya 2. Dan pada kesempatan ini pun kami melayani di Gereja Kristen Jakarta, Pos PI Cikarang, selaku gembala dan juga sebagai pembina rohani. Ya. Oke. Ya. Oke. Ya. Terima kasih. Itulah perkenalan saya ya, secara singkat, dan pada kesempatan ini terima kasih sekali lagi untuk segala kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Ibu Yeni. Ibu Yeni Indun adalah teman saya, pernah kami satu kampus
lalu kemudian kami satu pelayanan juga, dan pada akhirnya kami saat ini berpisah. Beliau di Ciledug dan saya di Cikarang, tetapi tetap kami komunikasi. Nah, itu sekian perkenalan saya, dan pada kesempatan ini kita akan lihat firman Tuhan di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ya, Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan bagian ini bagi kita sekalian. Dan hari ini saya akan angkat satu tema di sana yang sudah tertera di layar saudara, yaitu berhasil bersama Tuhan. Tetapi kita lihat dulu di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saudara boleh memperhatikan, saudara, adik-adik semua dan juga guru-guru yang ada dalam ruangan ini. Silahkan kita buka di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, dan saudara perhatikan Alkitab saudara, atau adik-adik semua perhatikan Alkitabnya atau Alkitabnya. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikian kebenaran firman Tuhan. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah katakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian sejauh kebenaran firman Tuhan. Adik-adik dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, tema pada hari ini adalah berhasil bersama Tuhan. Pada saat kita berbicara tentang berhasil, ya, itu dirindukan oleh semua orang, termasuk adik-adik dan kita sekalian yang ada di dalam ruangan Zoom meeting, dalam ibadah persiapan ujian sekolah. Ya, kita semua rindu kalau bisa kita berhasil dalam studi kita, ya, dalam studi kita, dalam karir kita, dalam usaha pekerjaan kita. Mungkin kita rindu supaya kita memiliki keuangan yang mapan, kekayaan yang cukup, keluarga yang bahagia, dan itu diimpikan oleh semua orang, termasuk saya juga, ya. Itu semua kita rindukan demikian. Tidak ada masalah hal itu, tetapi bagaimana caranya untuk meraih keberhasilan itu? Ya. Jadi kalau kita hari ini mungkin adik-adik sekalian dan rekan-rekan guru-guru yang hadir dalam kesempatan ini, bisa saudara timbul pertanyaan, apakah orang di luar Kristus itu tidak berhasil? Ya, berhasil juga. Ya, tetapi kita lebih dari itu, karena kita
selain berhasil dalam segala kehidupan kita secara jasmani, nah bonus yang terbesar dalam kehidupan kita adalah kita mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan. Nah itu bonus yang tidak dimiliki oleh semua orang, karena itu hanya dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus. Nah ada banyak orang yang melakukan untuk memperoleh keberhasilan itu dengan cara-cara yang tidak baik, yaitu memperoleh keberhasilan dengan cara-cara yang tidak wajar. Bicara tentang untuk memperoleh keberhasilan dengan cara-cara yang instan, cepat, praktis, menghalalkan segala cara dengan jalan-jalan pintas dan sebagainya. Akhirnya mereka merugikan orang lain. Nah, sayangnya banyak orang Kristen juga yang tergoda dengan cara-cara demikian, cara-cara yang simple, cara-cara yang praktis, tetapi tidak memperhitungkan apakah itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Jadi pada kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa berbicara tentang berhasil itu adalah sebuah proses perjalanan kehidupan kita. Proses perjalanan, bukan dengan jalan pintas. Sebab keberhasilan itu sesungguhnya juga tidak dapat dibeli dengan uang. Banyak orang yang berhasil sehingga sogok sana sogok sini. Jadi harapan saya adik-adik ketika sudah besar tidak boleh melakukan hal-hal demikian. Nah, bagaimana cara yang tepat untuk memperoleh keberhasilan dalam hidup ini? Khususnya untuk adik-adik yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sekolah. Dalam teks yang kita baca pada kesempatan ini, dalam Yosua 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9, Yosua mendapat tugas dari Tuhan untuk melanjutkan kepemimpinan Musa, untuk memimpin bangsa Israel untuk masuk dan menduduki tanah perjanjian. Jadi misi bangsa Israel adalah mengalahkan semua penduduk yang menduduki tanah Kanaan sebagai negeri yang dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyang mereka, nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi misi ini yang telah dipercayakan oleh Yosua sebagai seorang pemimpin yang memimpin bangsa itu. Nah, apa pesan Tuhan kepada Yosua untuk berhasil? Ada dua cara. Yang pertama itu adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayat yang ke-6 kita lihat di sana. Ayat yang ke-6 dikatakan begini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah apa artinya kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Apa artinya kuatkan dan teguhkan hatimu? Artinya sederhana, yaitu jangan takut. Hatimu harus kuat, hatimu harus teguh. Jadi berbicara tentang hati yang teguh, hati yang kuat di sana, artinya bahwa kita tidak takut. Ketika firman Tuhan itu datang kepada Yosua, Yosua sebagai manusia tentunya dia memiliki rasa takut. Takut oleh karena usia dia sudah tua, 80 tahun. Yang kedua adalah dia akan menggantikan seorang pemimpin besar yang namanya Musa. Dia akan menggantikan dan dia harus mempersiapkan hatinya. Makanya Tuhan berkata di ayat yang kedua, persiapkanlah hatimu karena aku akan memimpin kamu, dan seterusnya. Jadi dia mempersiapkan hati dengan sebagai manusia, dia pasti memiliki hati yang takut di hadapan Tuhan. Dan bangsa yang dipimpin adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala. Demikian juga musuh yang dihadapi adalah musuh yang sangat kuat. Orang-orang enak, orang-orang yang perawakannya tinggi besar, kuat. Dan disitulah dia merasa takut. Tetapi Tuhan berkata,
kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, Tuhan memerintahkan supaya Yosua jangan takut, jangan kecut, jangan tawar hati, melainkan menguatkan dan meneguhkan hatinya, bertindak hati-hati sesuai dengan Taurat Musa, dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, melainkan memperkatakan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Tentunya kalau saya mau tanya pada kesempatan ini, siapakah di antara adik-adik dan guru-guru semua yang ada dalam ruangan ini yang sudah selesai membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Boleh acungkan tangan. Ya. Karena firman Tuhan datang kepada Yosua, ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Hati yang kuat dan teguh itu tidak kecut dan tawar hati. Ya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ibu-ibu guru di dalam ruangan ini, Yosua berangkat untuk menjalankan perintah Tuhan. Ia harus benar-benar mempersiapkan diri, ya, tanpa takut, cemas, gentar, dan patah hati. Ya, adik-adik yang saat ini akan menghadapi ujian, tentunya sudah mulai cenat-cenut. Ya, cenat-cenut. Dan pada kesempatan ini saya berkata, mari kita belajar dari Yosua. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Yosua harus siap dengan keberanian yang penuh tanpa ada keraguan sedikit pun untuk melangkahkan kaki. Ya, adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan, ada dasar keberanian karena ada janji Tuhan, yaitu sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Apakah adik-adik sekalian memiliki iman yang hebat seperti Yosua saat ini? Ya, apakah hari ini adik-adik semua sudah mempersiapkan hati dengan baik? Ya, pada kesempatan ini saya mau sampaikan, berserah kepada Tuhan. Ya, percayalah Dia bersama dengan adik-adik sekalian. Dia mampu untuk menolong kalian, supaya kalian bisa dapat mengikuti ujian sekolah. Saya percaya semua yang ada dalam ruangan ini tentunya semua pasti berhasil. Amin. Ya, saya percaya semua pasti berhasil. Doa saya biar kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati sehingga semuanya boleh berhasil. Ya, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan, jadi pesan Tuhan untuk berhasil dalam hidup kita adalah tidak boleh takut. Ya, tapi harus berani karena Tuhan bersama dengan kita. Ya, Tuhan bersama dengan kita. Dan tentunya bagian akhir itulah renungkan firman Tuhan setiap hari. Kalau kita takut, maka kekuatan kita kecil. Ya. Adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan, pesan Tuhan kepada Yosua untuk berhasil bukan saja kuatkan dan teguhkan hati, tetapi hal kedua adalah jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ayatnya yang ke-7. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pertanyaannya adalah, apa artinya jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri? Ya, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya adalah jalannya harus lurus. Ya, jalannya itu harus benar. Ya, hati kita harus benar dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau hari ini adik-adik yang sedang mempersiapkan diri, ya, nanti pada saat soal-soal mulai dibagikan, jangan tengok kiri kanan. Ya, anggap saja di kiri kanan itu adalah jurang, pemisah antara kita. Kalau ada bisikan-bisikan jangan dengarkan. Fokus dengan Tuhan, jalan harus lurus. Percaya Tuhan bersama dengan adik-adik sekalian. Dia akan memampukan sehingga soal-soal yang telah dibagikan oleh para guru itu bisa dapat dikerjakan dengan baik. Ya, jadi jalannya harus lurus, dan jalan lurus itu ada di dalam Yesus. Jalan lurus itu ada di dalam Tuhan. Ya, jadi dalam hal ini dihubungkan dengan
kata setia. Ya, Ulangan pasal 5 ayat yang ke-32 berkata begini, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pertanyaannya bagi kita adalah, setia pada apa? Ya, setia pada apa? Ya, saya mencatat di sana bahwa setia terhadap Tuhan dan firman-Nya. Ya, ayat yang ke-7 balik lagi. Di situ dikatakan apa? Bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa? Seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Seluruh hukum, ya. Artinya bos, adik-adik sekalian, seluruh ibu guru yang ada dalam ruangan meeting ini, ya, kita harus setia kepada Tuhan, Allah yang telah menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus dan firman-Nya yang setiap kali kita baca dan kita renungkan. Nah, di sini Yosua diperintahkan tidak boleh bertindak lain dari itu. Tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tapi Yosua harus melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Itu yang harus dilakukan. Tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangi. Ya, jadi tidak boleh ditambahkan, apalagi dikurangi. Ditambahkan saja tidak boleh, apalagi dikurangi. Jadi yang diperintahkan Tuhan kepada kita sekalian adalah lakukanlah setiap kebenaran yang diperintahkan kepada kita. Jadi kita harus bertindak sesuai dengan firman Tuhan, yaitu tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Merenungkan firman siang dan malam. Kita harus fokus kepada Tuhan karena ada janji yang Tuhan berikan, yaitu perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, itu janji Tuhan. Jadi kalau kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tentunya kita akan berhasil dan beruntung karena itu sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Maka pada kesempatan ini pesan Tuhan yang kedua adalah kita dapat berhasil jika kita harus setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Ya. Jadi kita harus kuatkan dan teguhkan hati kita kepada Tuhan, ya, dan jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita harus fokus dengan Tuhan. Nah, kesimpulannya bagi kita pada kesempatan ini, adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan, firman Tuhan pada siang hari ini kembali mengingatkan kita, ya, kalau kita mau berhasil dalam hidup apapun, dalam studi, dalam kehidupan kita, mari kita tetap teguh, jangan khawatir, jangan takut, percaya bahwa Tuhan pasti menolong adik-adik dan saudara-saudara semua, bahwa ujian sekolah pada tahun ini semuanya pasti berhasil. Karena Tuhan bersama dengan adik-adik sekalian. Ya, harus meyakinkan diri, Tuhan bersama dengan Christian Irawan. Tuhan bersama dengan Gweni. Tuhan bersama dengan yang lain-lain. Nanti saya tidak sebutkan satu persatu karena ada di layar saya. Ada Christian Irawan, ada Gweni. Ya, jadi saya percaya yang lain pun Tuhan akan bersama. Dan Tuhan pasti akan memberikan keberhasilan buat kita semua. Jadi mari kita terus merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan, tetap setia kepada Tuhan dan selalu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita semua pasti berhasil karena Tuhan bersama dengan kita. Demikian kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Betapa Engkau mengasihi kami, peduli atas hidup kami, dan hamba berdoa secara khusus buat adik-adik kelas 6 SD Kemurnian 2 yang akan mengikuti ujian sekolah. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong mereka,
dalam segala persiapan mereka. Biarlah kiranya Tuhan mengingatkan mereka sehingga pada saat mereka mengikuti ujian sekolah, mereka menguatkan dan teguhkanlah hati mereka, dan mereka tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi mereka lurus hati mereka, fokus dengan Tuhan, karena Roh Tuhan akan bekerja menolong mereka sehingga mereka dapat mengikuti ujian sekolah sampai berakhir dengan baik. Dan kami percaya sungguh bahwa semua anak-anak kami pasti berhasil. Semua anak-anak kami pasti lulus pada tahun ini. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga para guru-guru yang pakai setiap guru-guru untuk menjadi teladan, menjadi berkat bagi setiap murid-muridnya. Terima kasih Tuhan. Ini doa, ini harapan Abamu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ya, sekali lagi terima kasih buat hambanya Pendeta Immanuel yang sudah memberkati kita pada siang hari ini. Anak-anak dan orang tua terkasih, guru-guru semua kita diberkati ya. Ya, kita kembali diingatkan untuk kuatkan hati kita dan tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Ikut relnya Tuhan. Dan Ibu Yani percaya anak-anak kelas 6 A, B, dan C semuanya sudah mempersiapkan diri dengan baik. Ya, pengetahuannya, rohaninya, kesehatannya juga. Kalian juga perlu bersyukur untuk papa mama yang selalu mendampingi, ya, memberikan makanan yang sehat, memberikan didikan yang baik. Dan sebelum kita akan masuk dalam doa berkat pada siang hari ini, mari kita terus kuatkan, teguhkan hati kita. Ku tak akan menyerah. Ibu Yani rindu ya, kita semua nyanyi dengan penuh iman, sebagaimana pengalaman Yosua. Dia boleh menguatkan hatinya sehingga keberhasilan yang murni itu Tuhan berikan bagi dia. Haleluya Yesus. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Tolong kami ya Bapa, tolong anak-anak-Mu, berkati kami semua. Haleluya Yesus. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana, dalam segala perkara besar, yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Amin Tuhan. Apapun yang Kau perbuat Tuhan, takkan maksud jahat, sebab itu semua dengan-Mu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kembali kita menyiapkan hati kita yang terbaik untuk kita diberkati oleh Hamba.
Ya, kepada Bapak Pendeta Immanuel, kita persilakan untuk doa berkat. Oke, sorry. Baik, saudara-saudara, adik-adik sekalian, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan bersama dengan kita pada siang hari ini dalam ibadah persiapan ujian sekolah. Arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan dalam hidupmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, anugerah kemurahan keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Pengumuman sedikit buat anak-anak terkasih ya, besok ya PJJ seperti biasa, tetap jaga kesehatan ya, supaya pada hari Senin nanti di hari H pada waktu kalian ujian sekolah semuanya dapat berjalan dengan baik. Ya, salam hormat buat Bapak Mama di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, kita belum foto bersama ya Pak Haji. Iya, maaf ya. Kita standby dulu beberapa detik untuk foto bersama. Mari Pak Indra. Iya, kita standby ya. Kita akan foto. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ya, kesalahan Terima kasih teknis dan banyak. lain sebagainya. Tuhan Yesus memberkati Boleh ya. dadah kepada teman-temannya, Papa Mama, Bapak Ibu Guru semuanya. Bye. Ya, tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih Pak Immanuel. Iya, terima Ya, kasih terima buat kasih. hambanya yang sudah Ya. memberkati kita. Terima kasih buat Terima kasih Bu Yeni. sudah ya sama-sama melayani kita. Bu Yeni. Iya, sama-sama.